Para sahabat nadi yang terberkati, selamat pagi. Selamat menyambut hari baru, Minggu 4 Januari 2026. Hari ini pada hari keempat di tahun baru, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan sekaligus kita merayakan Hari Anak Misioner ke-183. Pada minggu ini Allah menganugerahkan Nutrisri Rohani bagi kita dengan inspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Mengapa para Majus mencari sang raja? Para sahabat nadi yang terberkati, para Majus bertanya, "Di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Para Majus adalah orang-orang terpelajar dan mereka diduga sebagai ahli yang menguasai ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Atas dasar keahlian dan pengetahuan itulah mereka menjelaskan mengapa mereka mencari sang raja yang baru lahir. Dalam Injil hari ini mereka berkata, "Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Demikian penginjil Matius mencatat perkataan para Majus. Ada dua alasan penting yang diungkapkan oleh para Majus untuk mencari sang raja. Pertama, mereka telah melihat tanda, yakni bintang yang muncul dan tampak dari wilayah timur tempat mereka sedang berada. Dengan pengetahuan yang dimiliki, mereka mampu memahami tanda kehadiran Tuhan melalui bintang yang tampak kepada mereka. Maka pengetahuan bukanlah penghalang, namun justru menolong orang untuk mencari dan bertemu Tuhan. Orang pandai dan berpengetahuan mampu mencari Tuhan. Orang pintar pasti menemukan kepenuhan hidupnya seperti para Majus. Kedua, para Majus mencari Tuhan untuk menyembah Dia. Iman yang menjadi landasan keyakinan yang mereka anut menuntun mereka untuk semakin beriman, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Orang yang sungguh beriman mengagumi kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan atas hidupnya dan atas alam semesta ini. Para Majus adalah bukti dan inspirasi bagaimana kita dapat beriman sehingga kita mengakui betapa agung dan maha kuasa Tuhan. Namun, kemahakuasaan Tuhan itu justru hadir dalam kesederhanaan dan kedekatan Allah dalam diri Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Dialah Yesus yang lahir di kota Betlehem. Maka setelah berhasil menjumpai bayi Yesus, sang raja yang dicari-cari oleh para Majus, mereka lalu sujud menyembah Dia dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Para Majus melakukan penyembahan dan sekaligus mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus, sang raja yang baru lahir. Sebaliknya, Raja Herodes berusaha mencari bayi Yesus untuk menghabisi Dia, karena Herodes merasa terancam oleh kehadiran figur raja baru. Herodes cemas, bahkan takut akan kedudukan dan kekuasaannya yang dapat diambil alih oleh kehadiran raja baru. Ia merasa ada figur, ada tokoh yang dapat menggusur dirinya. Kecemasan dan ketakutan seperti Herodes alami dapat bahkan bisa membunuh kegembiraan dan sukacita hidup seseorang, sehingga tidak sanggup melihat kehadiran Tuhan dan kehadiran orang lain pun dipandang sebagai saingan, sehingga perlu disingkirkan. Para sahabat nadi yang terberkati,
Dari sosok para Majus dan sosok Herodes, mari kita bercermin dan introspeksi diri. Manakah karakter dasar yang dominan dalam diriku? Apakah karakter para Majus yang dengan pengetahuan mencari Tuhan dan menyembah Dia dengan iman yang berkobar? Ataukah sebaliknya, kita seperti Herodes yang hidup dalam kecemasan bahkan ketakutan sehingga tidak peka terhadap kehadiran Tuhan dan bahkan memandang kehadiran orang lain sebagai sosok berbahaya dan perlu disingkirkan? Para sahabat nadi yang terberkati, pada hari raya penampakan Tuhan ini, atau secara tradisional disebut Epifania, mari kita mencari Tuhan yang menampakkan dirinya kepada para Majus dan kini menampakkan dirinya kepada kita melalui Ekaristi Kudus, melalui sabdanya dan juga tanda-tanda kehadirannya dalam sakramen-sakramen gerejawi, bahkan dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan mengubah hati, orientasi dan visi hidup kita, sehingga kita haus, rindu, dan selalu mencari Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita di tengah tantangan, godaan, dan gelombang kehidupan dunia ini. Mari kita mencari Tuhan dan mewartakan Dia, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia, ke berbagai suku bangsa, kepada tetangga dan sesama yang belum mengenal Kristus. Semoga semangat para Majus membakar semangat misioner kita dengan mengambil bagian dalam misi gereja untuk mewartakan Yesus, Sang Raja dan Juru Selamat dunia. Selamat Hari Raya Anak Misioner Sedunia ke-183. Semoga kita semua siap mendukung semangat misi anak-anak Katolik dengan teladan dan juga dengan doa-doa kita, sehingga kita semua senantiasa mencari Tuhan dan mewartakan kasih-Nya kepada sesama. Selamat hari Minggu. Salam nadi, Tuhan memberkati para sahabat nadi sekalian.